Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Trisna dari bisakimia.com. Kali ini saya ingin membahas tentang apa itu unsur, senyawa, dan campuran. Pada materi kali ini saya kembali merujuk pada website bisakimia.com ya. Di sini sudah banyak materi-materi kimia dalam bentuk tertulis, oleh karena itu saya ingin membuat dalam bentuk videonya juga. Nah, di bisakimia.com ini sudah banyak artikel kimianya, ada lebih dari 1000. Bisa dilihat kalau perlu materi kimia baik sekolah, tingkat kuliah ataupun umum, dan juga produk-produknya. Nah, kembali lagi kepada judulnya, apa itu unsur, senyawa ataupun campuran. Jadi ini pembagian kimia berdasarkan materi penyusunnya ya. Ada unsur, senyawa, campuran. Apa perbedaannya? Karena saya bilang tadi berdasarkan daripada materi penyusunnya. Oleh karena itu ini dari yang paling sederhana itu unsur, kemudian yang lebih kompleks adalah senyawa, dan yang lebih banyak lagi materinya itu campuran. Pertama kali saya akan membahas unsur. Unsur itu seperti yang kalian lihat pada tabel periodik ya, ada hidrogen, helium, karbon, oksigen. Kita berikan definisi dan contohnya. Unsur adalah suatu zat yang terdiri hanya dari satu jenis unsur saja, misalnya besi, natrium, dan ada banyak ya, karbon, dan biasa logam-logam. Kalau logam-logam itu biasanya hanya satu jenis saja. Nah, sedangkan misalnya tadi kita tulis Fe, Na, Li. Nah, kalau oksigen atau gas-gas ini biasanya dia ada dalam bentuk ini ya, molekul ya. Nah, lalu bagaimana kita menyebutnya ini? O2, N2. Nah, ini bisa kita sebut juga sebagai molekul diatomik. Nah, artinya ini tetap unsur tapi dia udah berbentuk molekul diatomik ya. Artinya dia satu molekul ini memiliki dua atom, O2 contohnya. Nanti ada juga bisa juga ozon masih termasuk molekul tapi bukan diatomik, mungkin triatomik atau sejenis itu. Kemudian senyawa. Apa bedanya unsur dan senyawa? Senyawa ini memiliki lebih daripada satu unsur, satu jenis atom ya, misalnya H2O, kemudian CO2, kemudian HNO3, dan tapi pada senyawa ini tetap zat tunggal. Zat tunggal itu maksudnya apa? Jadi pada suatu sistem atau wadahnya tersebut hanya ada zat ini saja. Ini dikatakan senyawa. Misalnya air murni. Makanya kalau kalian lihat di pasaran itu air itu beda-beda ya. Ada yang senyawa, ada yang campuran. Misalnya pada air murni hanya H2O saja. Kemudian ada juga air mineral. Nah, itu ada campuran karena juga mengandung banyak atom atau unsur-unsur lain, misalnya magnesium, kalium, natrium, besi, dan mineral-mineral lainnya. Saya ingin menambahkan sedikit, tidak semuanya yang memiliki dua atau lebih macam unsur ini adalah molekul ya, hanya ada yang termasuk dalam senyawa. Misalnya NaCl. NaCl ini hanya kita golongkan sebagai senyawa, bukan molekul.
Kenapa bukan molekul? Karena yang menentukan untuk molekul ini adalah ikatannya. Na ini ikatannya, dan Cl ini adalah ionik ya. Ikatan ionik tidak dianggap sebagai molekul, tapi ini dianggap sebagai senyawa ionik. Nah, ini nanti antara ikatan-ikatannya. Nanti antara logam ada senyawa ikatan logam, nah itu senyawa logam. Ini campuran biasanya kovalen. Maksudnya senyawa ini ikatannya kovalen. Nah, ini makanya bisa disebut juga ini molekul CO2. Nah, kalau ini tidak bisa dikatakan molekul NaCl karena dia berdasarkan ikatannya. Dan yang terakhir adalah campuran. Nah, pada campuran ini sudah tercampur antara banyak unsur atau banyak senyawa. Bisa jadi unsur antara unsur saja, atau bisa jadi senyawa antar senyawa saja, bisa juga antar keduanya. Misalnya apa? Air laut. Air laut ini ada H2O dan juga berbagai garam, misalnya NaCl, ada magnesium, ada dan lain-lain. Kemudian ada juga misalnya susu. Susu ini juga mengandung ada H2O, ada lemak ya, ada protein, ada, dan juga sudah banyak ya, ada kalsium dan lain-lain juga. Lalu ada juga pemisahan antara campuran. Coba saya hapus dulu. Campuran ada pembagiannya lagi. Jadi pada campuran ini ada dua macam ya. Ada satu homogen, kemudian ya, jadi tadi campuran ada dua macam, homogen dan heterogen. Maksudnya ini jenis ininya ya, jenis campurannya itu homo itu kan sama, hetero ini kan bervariasi ya. Jadi homogen ini sifatnya itu sama semua, tidak ada dilihat itu sama, fasanya sama. Contohnya adalah larutan. Larutan itu kan kalau kita lihat kan semuanya dalam satu fasa ya, cairan semua. Nah, sedangkan heterogen nanti dibagi dua lagi. Jadi apa? Jadi koloid dan suspensi. Kalau koloid ini ada pembahasannya lumayan panjang, nanti ada bisa satu bab sendiri. Mungkin nanti bisa saya buat. Untuk kali ini saya hanya menjelaskan secara ringkas dulu. Suspensi ini untuk yang ukuran partikelnya ini lumayan jauh perbedaannya ya. Misalnya itu air, misalnya ada campuran satu gelas air dan ada batu-batunya atau ada pasirnya. Nah, ini suspensi. Jadi cara pemisahannya sangat mudah. Sedangkan koloid, untuk contoh koloid itu tadi seperti ini ya, susu ya, susu. Nah, ini nanti dia memiliki ciri-ciri tersendiri. Jadi kalau koloid ini ada fase terdispersi dan fase pendispersi. Nah, itu ada dua fase utama, ada cair dalam gas, gas dalam cair, padat dalam gas, gas dalam padat, atau bisa kombinasi ya, yang mana saja. Nggak harus cairan seperti ini contohnya. Nah, ini tadi contohnya susu. Ya, saya harap sudah bisa lumayan paham ya tadi. Ada unsur, senyawa, dan campuran. Pokoknya unsur yang sangat sederhana. Lalu unsur ini dia ada yang dua seperti ini dinamakan
unsur diatomik, itu bisa juga molekul diatomik. Lalu ada juga senyawa. Senyawa itu yang zat tunggal tapi yang bisa terdiri dari beberapa unsur. Kemudian baru campuran. Campuran ini bisa kombinasi dari yang senyawa dan unsur tadi. Ya, demikianlah pembahasan apa itu unsur, senyawa, dan campuran kali ini oleh saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.